pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama. Ada satu rahasia yang mungkin kita belum pernah bayangkan. Sedangkan umatnya bersungut pun Tuhan mengirimkan berkat kepada mereka. Apalagi kalau kita jujur, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang untuk saya betul tidak masuk akal. Sedangkan Yakub yang menipu itu diberkati, apalagi kalau engkau jujur, saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa, tolong Tuhan supaya kami semua menjadi orang yang hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau umat Tuhan saja tukang mengeluh dan bersungut, diberkati Tuhan, apalagi kalau kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 27. Kejadian 27 ayat 27 dan 28. Kejadian 27 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya.
Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Amin. Saudara pemirsa, ini peristiwa apa? Peristiwa penipuan, penyamaran Yakub untuk mencuri berkat dari abangnya. Itulah saya katakan tadi, saudara sekalian. Mari jaga baik hidupmu. Jaga baik. Mari kita berjuang untuk hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mengapa saya balikan lagi tadi? Sedangkan Yakub yang menipu itu bisa mendapatkan berkat seperti itu. Sudah perhatikan baik-baik, dengar baik apa yang saya sampaikan, jangan sepotong-sepotong. Yakub menipu ayahnya mungkin selama 2 jam, karena mereka mengejar waktu kan. Potong kambing itu, kuliti, karena nanti untuk jadi menutup badan Yakub supaya ketika dia diraba maka terasa bulu-bulunya itu kasar seperti Esau. Kemudian memotongnya kecil-kecil, membuatnya jadi sate seandainya di Indonesia. Membuatnya jadi sate, gulai kambing, dan menyajikan kepada ayahnya. Saya hitung 2 jam. Karena mereka tergesa-gesa kan. Kemudian hukumannya berapa lama? Yakub sendiri mengatakan 20 tahun. Selain itu 20 tahun dia dihantui oleh rasa takut kepada balas dendam dari abangnya. Oleh karena itu hari ini saya mengatakan sebuah kebenaran kepada saudara sekalian. Mari jaga baik hidup kita, hidup benar, lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan lurus hati, minta kepadanya berkat daripada Tuhan. Oh saudara-saudara sekalian, saya sangat yakin bahwa saudara sekalian akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Lagi saya ulangi kalimatnya. Sedangkan Yakub yang penipu itu mendapat berkat, walaupun hukuman tetap jalan. Tadi saya sudah katakan 20 tahun dia dikibulin oleh mertua dan calon mertuanya. Oleh karena itu saya minta dalam nama Yesus hari ini, mari kita jaga baik hati kita, jaga baik pikiran kita, jangan mau dicemarkan oleh dosa, sehingga Tuhan lempang memberkati hidup kita. Berkatnya dari surga akan terus tercurah kepada kita dan tidak pernah berhenti. Dengar baik apa yang saya katakan. Saya mau kembali lagi kepada firman Tuhan yang saya sudah ungkapkan tadi. Kitab Keluaran pasal 15. Mari kita lihat Keluaran pasal 15. Pasal 16. Pasal 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jahat sekali mulutnya, saudara sekalian. Ya. Kami mati di Mesir, kuali penuh berisi daging, terus penuh dengan roti, makan roti sampai kenyang. Dengar baik apa saya katakan. Perhatikan muka saya ke sini. Sedangkan umat Tuhan bersungut. Sesudah ini Tuhan menurunkan apa? Hujan itu apa? Burung. Ya. Hujan burung, daging burung. Mereka puasa makan sampai dihukum Tuhan. Karena belum habis satu dimakan lagi, satu makan burung puyuh. Daging burung puyuh.
Sudah itu turunkan apa? Mana? Roti para malaikat, kata firman Tuhan dalam Mazmur 78 ayat 25. Rasanya seperti kue madu dan enak sekali. Kenapa saya bilang enak? Bisa dikonsumsi oleh balita sampai orang jompo. Di mana cari makanan seperti itu? Maksudnya adalah tolong perhatikan saya hari ini. Sedangkan umat Tuhan bersungut pun diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau sudah berdoa dengan tulus hati, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengatakan, Tuhan, kami masih perlu tambahan sembako daripadamu. Kami baru saja melewati apa? Baru saja melewati masa pandemi 2 tahun sebelumnya. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan tujuan kepada Tuhan tidak ada yang lain. Tujuannya untuk memperoleh berkat terbaik daripadanya. Matius pasal 7 ayat 11 mengatakan kepada kita, bila engkau yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, supaya ketika kami meminta sesuatu kepadamu, Engkau segera memberikannya kepada kami, karena kami benar-benar membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.